Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kita tetap membahas soal-soal ATLM dan soal ATLM. Kali ini kita membahas sudah bagian 30. Semoga teman-teman di sana tetap sehat saja dan kabarnya baik-baik saja. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Kita mulai bahasannya satu persatu, yaitu materi yang kita bahas hematologi dan kimia klinik. Nomor 1, ini soal-soalnya ringan sekali karena ini terkait dengan materi-materi atau soal-soal yang saya masukkan di dalam buku praktikum mahasiswa, sehingga cukup ringan. Nomor 1, pemeriksaan hematologi yang termasuk dalam faal hemostasis adalah kecuali yang A bleeding time, yang B clotting time, yang C reticulocyte, yang D prothrombin time, dan E hitung trombosit. Jawabannya adalah C reticulocyte. Reticulocyte bagian dari faal anemia, pemeriksaan anemia, parameter anemia, sehingga dia bukan masuk dalam hemostasis. Hemostasis itu pemeriksaannya misalnya bleeding time, clotting time, prothrombin time, APTT, trombosit, kemudian tambah lagi yang lain misalnya thrombin time, kemudian titer fibrinogen. Mohon maaf teman-teman, suara saya sedikit agak gangguan karena musim hujan, jadi ada sedikit kena flu pilek sehingga lebih berat suara. Kita pindah ke soal nomor 2. Insulin, adrenalin, dan estrogen yang terkandung dalam darah merupakan bagian cairan yang terkandung dalam plasma, termasuk dalam golongan titik-titik: A lemak, B karbohidrat, C protein, D hormon, E enzim. Jadi jawabannya adalah hormon, karena kalau insulin itu pasti dikatakan adalah hormon. Estrogen juga, adrenalin juga. Jadi ini yang saya bahas soalnya hematologi dasar. Kita pindah selanjutnya ke nomor 3. Sel leukosit yang berfungsi dalam imunitas tubuh dengan cara memproduksi antibodi adalah yang A monosit, yang B limfosit, yang C neutrofil, yang D eosinofil, yang E basofil. Jadi kalau antibodi kata kuncinya adalah hanya limfosit saja, yang lain tidak bisa memproduksi antibodi. Dan limfosit ini, limfosit B yang memproduksinya melalui transformasi plasma sel. Nah, itu. Kita pindah selanjutnya ke nomor 4. Fungsi fagositosis dilakukan oleh sel leukosit berikut jenis ini, yaitu yang A basofil, yang B eosinofil, yang C limfosit, yang D monosit, yang E plasma sel. Jadi kalau fagositosis oleh monosit. Fagositosis itu dilakukan oleh monosit dan neutrofil segmen, sementara yang lain tidak mampu. Walaupun juga eosinofil sebenarnya mampu memfagositosis, tapi dia tidak mampu membunuh secara intraseluler. Itu secara teori, tapi tidak diekspos lebih dalam. Yang lebih dalam, sel yang mampu memfagositosis hanya neutrofil dengan monosit. Kita pindah selanjutnya nomor 5. Daerah yang tidak diperkenankan untuk pengambilan darah kapiler adalah kecuali yang A peradangan, yang B luka dermatitis, yang C udema, yang D penebalan kulit, yang E sisi tepi jari tangan. Jadi jawabannya karena kecuali sisi tepi jari tangan, karena sisi tepi jari tangan ini biasanya lebih tipis dan juga rasa nyerinya lebih sedikit, sehingga bagi pasien tidak memberikan efek yang sakit apabila ditusuk dengan lancet atau sejenisnya. Pindah kita ke nomor 6.
Pemeriksaan hemoglobin secara kualitatif berdasarkan kondisi darah mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapung, melayang, tenggelam. Dan banyak digunakan dalam unit donor darah adalah menggunakan metode A. Kuvri sulfat, B. Tolquist, yang C. Sahli hemometer, yang D. Cyan methemoglobin, yang E. Hematologi analyzer. Jadi jawabannya adalah kuvri sulfat. Ini hanya melihat membedakan apabila anemia dia darah tadi di atas permukaan dari larutan. Apabila tenggelam itu kadar hemoglobinnya tinggi. Itu bisa diambil sebagai pasien donor apabila hemoglobin tinggi. Ini biasa digunakan dalam screening calon pendonor oleh UDD, PMI atau UDD rumah sakit. Kita pindah. Selanjutnya nomor 7. Antikoagulan yang dikenal dengan campuran Foul dan Heller adalah antikoagulan yang A NA2-EDTA, yang B natrium sitrat 3,8%, yang C double oksalat, yang D heparin, yang E natrium oksalat. Jadi jawabannya adalah double oksalat. Foul Heller sama dengan double oksalat, sama dengan balance oksalat atau balance mixture oksalat, sama saja, atau perbandingan kalium oksalat dan amonium oksalat. Jadi perbandingan amonium 3, kalium 2 perbandingannya. Itu adalah Foul and Heller. Kita pindah selanjutnya ke nomor 8. Yang bukan termasuk dalam metode pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah adalah Cyan methemoglobin, yang B Sahli, yang C diskomparator, yang D Tolquist, yang E Fantus. Jadi yang bukan adalah Fantus. Fantus ini digunakan untuk pemeriksaan, kalau tidak salah ini klorida dalam urin, kalau tidak salah. Lanjut kita ke nomor 9. Fungsi asam asetat pada larutan truk adalah yang A menghancurkan sel-sel tidak berinti, yang B menghancurkan sel-sel trombosit, yang C menghancurkan sel eritrosit, yang D menghancurkan sel-sel leukosit, yang E menghancurkan sel-sel memiliki inti. Jadi jawabannya adalah menghancurkan sel-sel tidak berinti. Jadi sel-sel tidak berinti itu adalah eritrosit matang dan trombosit. Tapi nanti pada saat eritrositnya tidak matang, maka sel tadi tidak hancur. Misalnya normoblast, metarubrisit, dia tidak hancur. Kita pindah selanjutnya nomor 10. Pindah ke kimia klinik. Adanya infeksi jamur dalam transudat eksudat dilakukan menggunakan mikroskopik menggunakan reagensia titik-titik. Yang A gram, B Zil-Nelson, yang C Gimsa, yang D Wright, yang E KOH 10%. Jawabannya adalah KOH 10%. Memang KOH 10% ini selalu identik dengan pemeriksaan jamur, baik jamur kulit atau juga jamur dari transudat eksudat. Kita pindah selanjutnya nomor 11. Pemeriksaan bakteriologi pada transudat eksudat sebagai pemeriksaan penyaring adanya bakteri menggunakan metode A gram, B Zil-Nelson, yang C Gimsa, yang D Wright, yang E KOH 10%. Jadi jawabannya adalah gram. Di sini gram ini membedakan nanti bakterinya gram positif atau gram negatif, sehingga diketahui penyebab infeksinya. Apakah dia nanti bentuk ngebatang atau bentuknya kokus. Dari gram tadi positif dan negatif. Kita pindah selanjutnya nomor 12. Eksudat yang mengandung banyak sel polinukleus yang kemudian musnah dan mencair karena lisis. Sisa jaringan nekrotik yang mengalami lisis bersama dengan sel polinukleus yang musnah dan limfe radang menjadi cairan tersebut disebut dengan apa? Yang A eksudat purulenta, yang B eksudat hemoragik, yang C eksudat fibrinosa, yang D eksudat bening, yang E eksudat sanguinis.
Jadi jawabannya adalah eksudat purulenta. Purulen itu asal katanya adalah purulen. Purulen itu adalah nanah. Nanah ini berasal dari bakteri dan leukosit yang mati atau hancur. Purulen. Kalau hemoragik itu banyak darah. Kalau fibrinosa mengandung banyak fibrin. Kalau bening itu eksudat yang bening, tidak ada gangguan apa-apa. Kalau eksudat sanguinis, karena sangue itu darah, jadi mengandung banyak eritrosit. Kita pindah ke nomor 13. Seorang analis kesehatan akan melakukan pemeriksaan gamma GT, gamma glutamil transferase, pada pasien sebanyak 100 spesimen. Maka program potentiometer yang harus dipilih reaksi pengukuran titik-titik dan panjang gelombang titik-titik. Yang A kinetic increase dan 340 nanometer, yang B kinetic increase 405 nanometer, yang C kinetic decrease 340 nanometer, yang D kinetic decrease 405 nanometer, yang E endpoint dan 546 nanometer. Jadi jawabannya adalah kita harus menggunakan kinetic increase dan 405, karena di sini prinsipnya dia mengubah substrat yang berwarna kuning menjadi lebih kuning. Akibatnya terjadi kenaikan absorben. Jadi kenaikan absorben ini dihitung pengukurannya per 30 detik atau 60 detik, namanya kinetik, pengukuran 3 titik. Panjang gelombang yang ideal memang 405 karena serapan maksimum warna kuning itu di panjang gelombang sinarnya sinar biru. Pindah lagi kita ke soal nomor 14. Gula darah merupakan glukosa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut kecuali yang A molekul C6H12O6, yang B BM180,18, yang C merupakan gula utama dalam tubuh, yang D sangat berperan dalam pembentukan energi dan metabolisme tubuh termasuk panas, yang E termasuk dalam golongan ketosa atau keton. Jadi jawabannya adalah yang bukan E. Dia bukan keton atau ketosa, tapi dia aldehid atau aldosa. Nah itu teman-teman, ini soalnya kimia klinik basic juga, jadi ringan. Kita pindah ke nomor 15. Proses perubahan glukosa menjadi senyawa polimer glikogen dengan bantuan enzim dalam hepar disebut dengan yang A glycogenolysis, yang B glycogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, yang E glukagon. Jadi jawabannya adalah glycogenolysis. Jawabannya pembentukan glikogen dari glukosa. Pindah kita ke nomor selanjutnya, masih dengan soal yang sama, istilah yang sama maksudnya. Apabila glukosa dalam darah dibiarkan selama 2-3 jam, maka glukosa akan terurai menjadi asam laktat atau asam pirufat, sehingga glukosa akan perlahan menghilang dalam darah. Maka proses ini disebut dengan glycogenolysis, glycogenesis, gluconeogenesis, glikolisis, glukagon. Jelas nanti ini jawabannya yang B itu tidak ada, karena soal sebelumnya tadi yang B. Jadi tinggal memilih opsi A, C, D, E. Nah jawabannya adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini glukosa diuraikan oleh sel darah, terutama eritrosit dan leukosit, menjadi asam laktat atau pirufat karena dia memerlukan energi untuk hidupnya selama berada di luar. Misalnya setelah darah tadi diambil dari vena pasien, sehingga ini glukosa dalam serum atau plasma akan menurun tajam, bahkan mungkin separohnya hilang. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 17. Masih dengan redaksi yang sama. Proses pemecahan glikogen menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga terbentuk glukosa. Maka proses ini disebut A glycogenolysis,
yang B glikogenesis, C gluconeogenesis, yang D glikolisis, yang E glukagon. Jadi jawabannya adalah glikogenolisis. Lisis itu artinya pecah, jadi memecah glikogen. Kalau genesis saja itu membentuk glikogen. Kalau gluconeo, ada neo itu bukan dari zat lain. Jadi pembentukan glukosa bukan dari zat dia, tapi zat lain, misalnya asam lemak dan protein, asam amino. Sementara glukagon ini adalah hormon yang menaikkan kadar gula darah. Kita pindah selanjutnya ke nomor 18. Nilai normal urea dalam darah adalah yang A 75 sampai 110, yang B 10 sampai 50 mg per dl, yang C 0,7 sampai dengan 1,2, yang D 3,8 sampai dengan 5,1 gram per dl, yang E 3,4 sampai dengan 7 mg per dl. Jawabannya adalah 10 sampai 50 mg per dl. Kalau 75 sampai 110 itu gula darah puasa. Sementara 0,7 sampai 1,2 itu adalah kreatinin. 3,8 sampai dengan 5,1 itu albumin, dan 3,4 sampai dengan 7,0 itu adalah asam urat pada pria. Nah, itu. Jadi teman-teman harus hafal nilai rujukan atau nilai normal. Soal nomor 19. Sinar putih polikromatis pada fotometer menggunakan lampu halogen. Kemudian difilter menggunakan filter 546 nanometer. Maka sinar yang diteruskan adalah yang A ungu, yang B biru, yang C hijau, yang D kuning, yang E jingga. Jawabannya adalah hijau. 546 itu warna hijau. Jadi hijau dengan merah nanti larutan yang diukur terjadilah absorpsi yang paling kuat, sehingga disebut dengan serapan maksimum. Pindah kita selanjutnya ke nomor 20. Natrium sulfat dalam larutan hayam pada konsentrasi tertentu berguna untuk yang A menghancurkan sel leukosit, yang B menghancurkan sel eritrosit, yang C menghancurkan sel trombosit, yang D menghancurkan sel trombosit dan eritrosit, yang E menghancurkan sel trombosit dan leukosit. Jadi jawabannya adalah yang E, menghancurkan sel trombosit dan leukosit, karena kita ingin menghitung eritrosit. Pindah selanjutnya ke nomor 21. Apabila larutan hayam dimasukkan dalam tabung 2000 mikroliter dengan mikropipet dan dibuang sebanyak 10 mikroliter, lalu ditambahkan sebanyak 10 mikroliter darah, maka pengenceran darah adalah A 100 kali, yang B 200 kali, yang C 300 kali, yang D 400 kali, yang D 500 kali. Jadi jawabannya adalah 200 kali, karena 2000 dikurang 10, 1990. Kemudian ditambah dengan 10 dibagi dengan 10. Jadi 2000 bagi 10. Dicoret nolnya, tinggal 200. Pindah selanjutnya ke nomor 22. Pewarnaan hapusan darah dengan konsentrasi tinggi metanol pada catnya sehingga tidak memerlukan fiksasi tersendiri adalah pewarnaan titik-titik. Yang A Gimsa, yang B Wright, yang C Romanowski, yang D Baigron-Wall Gimsa, yang E iron hematoxylin. Jadi jawabannya adalah Wright, karena Wright ini dia konsentrasinya tinggi sekali metanolnya sehingga tidak perlu fiksasi tersendiri. Mungkin sama aja dengan pewarnaan Quidiong. Pindah kita selanjutnya ke nomor 23. Jumlah sel neutrofil segmen normal dalam darah tepi adalah yang A 0 sampai 1%, yang B 1 sampai 3%, yang C 20 sampai 40%, yang D 50 sampai 70%, yang E 2 sampai 6%. Ini harus hafal di luar kepala kalau masalah ini. Jadi jawabannya adalah karena neutrofil segmen 50 sampai 70%. Ini harus hafal.
0 sampai 1 basofil, 1 sampai 3 eosinofil, yang 20 sampai 40 limfosit, 2 sampai 6 itu neutrofil batang. Kita pindah selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Perhatikan gambar di gambar sebelah. Gambar sel tersebut adalah yang A basofil, yang B eosinofil, yang C neutrofil batang, yang D neutrofil segmen, yang E monosit. Bentuknya seperti kacang. Adalah neutrofil batang. Nah, pindah kita teman-teman selanjutnya ke soal nomor 25. Mengeringkan sediaan hapus darah dengan segera penting sekali, sebab yang A sediaan akan membeku, yang B sediaan akan mengalami pengelupasan, yang C eritrosit akan mengalami krenasi dan rolop, yang D leukosit akan menggerombol, yang E trombosit akan mengalami pembesaran ukuran. Jadi penting karena ini terkait dengan eritrosit. Salah satunya eritrosit akan mengalami krenasi, begerigi bila tidak segera dikeringkan, dan mungkin dia akan mengalami rollo formation, terutama saat mengeringkannya itu bila dikeringkannya dalam kondisi berdiri miring. Dalam kondisi masih basah, taruh dalam kondisi berdiri miring, dia akan menggumpal atau menyatu di darahnya karena dia bisa masih bergerak dengan gaya gravitasi. Akibatnya dia nanti akan terjadi ada sisi lain yang terkonsentrasi menggumpal. Mungkin di sini juga akan terjadi namanya nanti mungkin rouleau formation, sehingga tidak bagus lagi hapusannya, terutama lagi bila bagian ekornya di bawah pada saat kita memiringkan posisi miring tadi untuk mengeringkan. Jadi jangan dimiringkan, cukup taruh di permukaan lantai atau meja saja supaya tidak terjadi perubahan. Nah, itu saja teman-teman, 25 soal hematologi dan kimia klinik basic, ringan dan mudah. Jangan lupa teman-teman subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Ya, itu saja. Semoga teman-teman lulus uji kompetensi atau ujian kampus atau ujian sekolah bagi siswa-siswi yang melakukan uji kompetensi akhir program di semester 6. Juga teman-teman yang melakukan ujian SKB CPNS. Oke, itu saja. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.